Shalom, mari kita bersuka di hadapan Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh, Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku, oh, Dia giranganku, oh, Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh, Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku, oh, Dia giranganku, oh, Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Terima kasih Bapa, kami bersuka hari ini sebab Engkau girangkan kami ya Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah atas hidup kami ya Tuhan. Bapa, hari ini kami mendengarkan renungan pada hari ini ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan hadir dalam hati kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam perenungan intim dengan Allah. Pada kesempatan hari ini yang berjudul Yesus sebagai Imam Besar Perjanjian Baru. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Ibrani 7 sampai dengan Ibrani 10, dengan perhatian khusus pada Ibrani 7 ayat 19 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan yang terdapat pada Ibrani 7 ayat 17 sampai 27. Sebab tentang Dia diberikan kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan, kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar, mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegat oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena Ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosa-dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itulah telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Bapak Ibu Saudara-saudari, perjanjian baru dalam Alkitab adalah istilah yang digunakan untuk menyebut perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan umatnya melalui Yesus Kristus, Anak Allah yang menjadi manusia, mati di kayu salib, dan bangkit dari kematian untuk menebus dosa-dosa umatnya. Di dalam perjanjian baru, terdapat janji pengampunan, keselamatan, dan hidup di surga bagi semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai imam besar mereka. Perjanjian baru dalam Alkitab terdiri dari 27 kitab yang ditulis dalam bahasa Yunani pada abad pertama setelah Kristus. Imam besar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut Yesus sebagai pemimpin tertinggi dalam gereja.
Imam besar memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada imam-imam manusia atau imam-imam Allah. Imam besar memiliki kekuasaan, otoritas, dan kewibawaan untuk mengatur, mengarahkan, dan memimpin umat Allah dalam iman dan praktik kehidupan Kristen. Imam besar juga memiliki sifat-sifat Allah seperti keadilan, kasih karunia, kebijaksanaan, dan kekuatan. Berdasarkan kitab Ibrani 7 sampai dengan Ibrani 10, terdapat penjelasan bagaimana Yesus memenuhi syarat-syarat untuk menjadi imam besar menurut Alkitab dan bagaimana perannya sebagai imam besar menunjukkan bahwa ia adalah Yesus Kristus yang dikatakan dalam Alkitab. Yang pertama, Yesus memenuhi syarat-syarat untuk menjadi imam besar. Di dalam Ibrani 7 sampai dengan 10, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang-orang Israel agar mereka dapat menjadi imam bagi umat mereka. Syarat-syarat ini menunjukkan bahwa orang-orang Israel harus memiliki hubungan dekat dengan Allah melalui keturunan Abraham. Mereka juga adalah imam yang bertanggung jawab untuk mengatur hukum-hukum Taurat dan memberikan nasihat-nasihat rohani kepada jemaat. Namun syarat-syarat ini tidak cukup untuk membuat orang-orang Israel menjadi imam bagi umat mereka, karena mereka masih terikat oleh hukum-hukum Taurat yang tidak sempurna dan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, Alkitab juga menyebutkan bahwa Allah telah menetapkan seorang imam besar yang lebih baik, lebih sempurna, dan lebih abadi daripada imam-imam Israel. Imam besar ini adalah Yesus Kristus, Anak Allah yang menjadi manusia, mati di kayu salib, dan bangkit dari kematian untuk menebus dosa-dosa umatnya. Yesus Kristus memenuhi syarat-syarat untuk menjadi imam besar menurut Alkitab. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam pelayanan sebagai imam dalam Ibrani 7 ayat 6-10, Yesus adalah imam yang lebih tinggi daripada imam-imam Lewi yang melayani di bawah hukum Taurat. Yesus adalah imam menurut peraturan Melkisedek yang tidak bergantung pada keturunan, peraturan, atau persembahan, tetapi bergantung pada kuasa Allah yang hidup. Dalam Ibrani 7 ayat 15-16. Di dalam pelayanan sebagai korban, Yesus adalah imam yang tidak perlu mempersembahkan korban untuk dosa-dosanya sendiri, karena ia tidak berdosa, tetapi hanya mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban yang sempurna bagi dosa-dosa umatnya. Dalam Ibrani 7 ayat 26-27. Yesus adalah korban yang sempurna. Korban-korban binatang tidak dapat menghapus dosa-dosa umat Allah secara sempurna, tetapi hanya menutupinya sementara dan mengingatkan mereka akan dosa-dosa mereka setiap tahun. Dalam Ibrani 10 ayat 1-4. Yesus adalah korban yang dapat menghapus dosa-dosa umat Allah secara sempurna, karena ia adalah anak Allah yang tidak bernoda dan tidak bercacat, yang menyerahkan dirinya sendiri sebagai korban yang sekali untuk selamanya. Dalam Ibrani 9 ayat 11-14. Lalu yang kedua, peran Yesus sebagai imam besar menunjukkan bahwa ia adalah Yesus Kristus yang dikatakan dalam Alkitab. Yesus adalah anak Allah yang menjadi manusia. Dalam Ibrani 7 ayat 3. Lahir dari perawan Maria melalui kuasa Roh Kudus. Dalam Lukas 1 ayat 26-38. Yesus memiliki dua kodrat, yaitu kodrat ilahi dan kodrat manusia, yang tidak bercampur, tidak berubah, tidak terpisah, dan tidak terbagi. Yesus anak Allah yang menjadi manusia menunjukkan kemuliaan, kebenaran, dan kasih Allah kepada umatnya. Dalam Yohanes 1 ayat 14-18. Yesus anak Allah yang mati di kayu salib menanggung hukuman dan murka Allah atas dosa-dosa umatnya. Dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai yang ke-6. Menggenapi nubuat-nubuat dan tanda-tanda yang diberikan oleh Allah melalui para nabi dan kitab-kitab suci. Dalam Lukas 24 ayat 25 sampai 27. Yesus adalah anak Allah yang bangkit dari kematian, yang dibangkitkan oleh kuasa Allah pada hari ketiga setelah kematiannya. Dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10. Yesus telah mengalahkan dosa, maut, dan iblis. Dalam 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 28. Yesus adalah anak Allah yang bangkit dari kematian, yang memberikan jaminan dan harapan kepada umatnya
bahwa mereka juga akan dibangkitkan dan hidup bersamanya di surga. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3-5. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari uraian di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sesuai kitab Ibrani 7-10, kita melihat bagaimana Yesus memenuhi peran sebagai imam besar perjanjian baru. Ia adalah imam besar yang abadi, sempurna, dan korban yang sempurna untuk dosa-dosa kita. Ia juga adalah perantara yang sempurna antara manusia dan Allah. Sebagai orang percaya, kita dapat mempercayakan hidup kita kepadanya dan yakin bahwa Ia akan memperjuangkan kita di hadapan Allah. Mari datang kepada Allah di dalam kerendahan hati dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada perenungan hari ini. Biarlah firman ini merembah di kehidupan kami, dan bagaimana kami Tuhan dapat mencontohkan seperti Engkau, bahwa Engkaulah Yesus sebagai imam besar dalam perjanjian baru. Biarlah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, dan bagaimana kami menjadi imam Tuhan di tempat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.